Baiklah, perkenalkan nama saya Kizzy Cesaria Bruginting, NIM saya 220 114 2007 dan di sini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan mengenai desain pembelajaran. Eh, ini adalah salah satu tugas mata kuliah saya di desain pembelajaran. Saya berkuliah di Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan memulai. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu bisa kita artikan sebagai mendeskripsikan, mendemonstrasikan konsep, prinsip yang terdapat pada sistem desain pembelajaran. Baik, di sini kita akan membagi-baginya lagi terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita ada prinsip. Prinsip terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu yang pertama, respon. Respon itu baru diulang-ulang sebagai akibat dari respon tersebut. Nah, dalam hal ini, eh, perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik, dan sebaiknya peserta didik harus aktif dalam membuat respon. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Perilaku. Perilaku itu tidak hanya dapat dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang tidak di dalam lingkungan peserta didik. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu ada pemberian isi atau pengajaran. Eh, ini adalah hal yang sangat penting menurut saya, karena ini akan mempengaruhi keberlangsungan bagaimana peserta didik selanjutnya, seperti itu. Pembelajaran yang berguna pada peserta didik ini di dunia luar dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilan yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, seperti itu. Yang keempat, pemberian kegiatan atau pemberian tugas kepada peserta didik yang sesuai atau yang berhubungan dengan dunia kehidupan sehari-hari. Kita juga harus bisa mengaitkan materi pembelajaran kita dengan kehidupan kita sehari-hari agar anak atau peserta didik dapat mencerna atau menerima pembelajaran itu dengan baik. Sekarang yang kelima, pemberian contoh secara jelas atas materi yang kita berikan. Pemberian contoh atas materi yang kita berikan itu misalnya kita setelah kita selesai menjelaskan, kita harus memberikan contoh konkret seperti misalnya ada kejadian yang seperti saya bilang di nomor 4 tadi, pemberian kegiatan beserta contoh-contohnya. Contoh-contoh itu juga memperkuat sesuatu metode seperti itu. Nah, yang keenam, pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pembelajaran. Kita juga harus bisa menguasai peserta didik kita, atau kita harus mengenali peserta didik kita, bagaimana asal-usulnya, bagaimana cara belajarnya, seperti itu, agar kita tahu pendekatan apa yang harus kita lakukan atau perhatian yang seperti apa bisa kita lakukan untuk menarik minat si anak, seperti itu. Nah, yang ketujuh, ada kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah-langkah akan membantu sebagian besar kita nanti, seperti itu. Nah, yang kedelapan, ada penggunaan media atau metode pembelajaran. Seperti kita ketahui, anak-anak itu mudah bosan. Kita juga nantinya jikalau kita menjadi tenaga pengajar, kita juga harus menggunakan metode-metode yang berbeda agar anak-anak itu bisa mengerti materi apa yang kita sampaikan. Nah, yang kesembilan itu ada perumusan tujuan umum pembelajaran dalam bentuk hasil belajar agar dapat dianalisis menjadi tujuan yang lebih khusus. Yang sudah saya jelaskan itu tadi di sebelumnya. Nah, yang ke-10,
Belajar cenderung menjadi cepat atau efisien serta menyenangkan. Kita diberi informasi bahwa mereka memiliki keterampilan atau masalah. Nah, kita juga harus menjadi lebih tanggap, lebih cepat atau efisien dalam mengerjakan segala sesuatunya seperti itu. Nah, yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Seperti yang kita ketahui itu ada yang lambat, ada juga yang cepat, ada yang sekali dikasih tahu, ada yang langsung nangkap, ada yang berulang kali juga dikasih tahu, dia belum bisa nangkap. Nah, seperti itu juga perkembangan kecepatan belajar kita. Nah, yang ke-12 itu ada pemberian bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber yang sudah diterapkan. Pemberian waktu kepada peserta Pemberian waktu kepada kami untuk memilih waktu dan cara dan sumber yang ditetapkan seperti itu. Nah, langkah-langkah atau poin yang ketiga itu ada sistem dalam desain pembelajaran. Jikalau kita melakukan sistem dalam desain pembelajaran itu, kita juga harus bisa mengembangkan instruksional dalam langkah-langkah tersebut. Di sini saya temukan ada 8 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua, ada melakukan analisis instruksional. Yang ketiga itu mendeskripsikan perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. Yang keempat, menulis tujuan instruksional khusus. Yang kelima, ada tes acuan awal. Yang keenam, ada menyusun strategi instruksional. Yang ketujuh, ada mengembangkan bahan instruksional. Yang kedelapan, ada mendesain dan melakukan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Jadi kita juga harus melakukan evaluasi kepada diri kita sendiri seperti itu agar kita tahu apa kekurangan dan kelebihan yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir itu ada konsep. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kita semuanya, rumusan konsep desain itu adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Desain pembelajaran itu sebagai cara kita dalam menyampaikan bahan ajar. Nah, desain pembelajaran sebagai rangkuman dalam merencanakan pendidikan di kelangsungannya nanti. Desain pembelajaran juga dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, ilmu, dan sistem, atau bisa kita katakan dalam proses. Nah, jadi ini juga termasuk kesimpulan dalam desain pembelajaran. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.